Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan kita karunia dan nikmat sehingga kita dapat bertemu kembali di kelas kita pada kesempatan kali ini dalam rangka melanjutkan pelajaran kita di buku Takribul Ajurumiyah lil Mubtadi'ina bi syarhin mukhtasarin wa muyassarin lil marhalatil asasiyah, karangan Syekh Abu Sa'id Mukhtar Al-Hadrami hafizahullah ta'ala. Salawat bersalam selalu dan senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau dan orang-orang berpegang teguh di atas sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah SWT. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba'. ودعوة لا يستجاب لها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا رب العالمين. Baik, kita lanjutkan. Dan sekarang masuk ke alamatul fi'li ya. Betul? Betul, Betul Ustaz, sampai. sahih. Baik. Kita mulai. Baik, siapa yang mau baca pertama? Halo, Ustaz. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala alamatul fi'li. Qala al-musannifu rahimahullahu wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini was-sawfa wa ta'it ta'nisis sakinati. Asyarhu qawluhu wal fi'lu yu'rafu biqad fihi an qad takuna alamatan lil fi'li. Takunu fihi anna qad takunu anna qad takunu alamatan lil fi'li wa hiya alamatun mushtarakatun mushtarakatun bainal madhi wal mudhari'i wa la tadkhulu 'alal amri nahu qad qamatis salatu wa qad hafiza Zaidun darsahu. Naam. Kemudian di sini kata beliau alamatul fi'li, kemarin sudah kita bahas alamatul ismi ya, yaitu ciri-ciri isim. Sekarang kita akan bahas tentang alamatul fi'li ya, ciri-ciri fi'il ataupun ciri-ciri kata kerja ya. Kata beliau di sini qala al-musannif Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala wal fi'lu, dan fi'il itu yu'rafu dikenal dengan qad yang pertama ya. Jadi fi'il itu dia dikenal dengan qad. Ya, apa arti qad? Sungguh, terkadang. Nah, kalau dia masuk ke fi'il madhi itu sungguh. Ya, tapi kalau dia masuk ke fi'il mudhari itu terkadang. Maksudnya ya. Nah, bisa juga sebaliknya tapi. Ya, bisa juga sebaliknya. Nah, ya. Kemudian wasin. Sin ini apa artinya? Akan. Nah, sin di sini maksudnya sa ya. Huruf sa. Nah, misalnya saufa ta'lamun. Nah, sa di awalnya itu disebut dengan sin di sini ya. Sa yang bermakna akan ya. Kemudian saufa, apa arti saufa? Akan juga. Apa? Akan juga. Ya, apa beda antara sin sama saufa? Kalau ini apa masanya Ustadz, waktunya gitu. Kalau Kenapa sin waktunya? saufa tuh agak lama waktunya Ustadz. Nah, apa arti saufa ini jadi? Ada yang bantu jawab? Saufa? Kelak ya. Kelak. Kita diterjemahkan dengan kelak. Kalla saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Surat ya. Nah. Kemudian wa ta'it ta'nits as-sakinah ya, dan tak sukun. Ta'nis itu menunjukkan perempuan, as-sakinah yang sukun. Ya, jadi apabila ada ta
yang sukun itu juga ciri daripada fi'il. Surat ya. Nah, ini akan belum rinci satu persatu. Contoh ataupun alamat-alamat fi'il di sini. Qad, sin, saufa, ta, ta'nis, sakinah ya. Dan syarah ke penjelasannya kata Syekh Abu Sa'id hafizahullah, qauluhu ucapan si penulis wal fi'lu yu'rafu biqad fihi ya, di dalamnya anna bahwasannya qad itu takunu ya, bisa menjadi alamatan lil fi'li ya. Takunu bisa menjadi alamatan ya, alamatan ciri untuk fi'il ya. Nah, kemudian wahia dan dia adalah alamatun mushtarakun, ciri yang apa namanya? Bercampur ya, ataupun yang ya bercampur ya. Bainal madhi wal mudhari'i ya, di antara fi'il madhi sama fi'il mudhari'. Maksudnya itu berserikat antara fi'il madhi sama fi'il mudhari' itu. Jadi maksudnya apa? Qad itu bisa masuk ke fi'il madhi, bisa juga masuk ke fi'il mudhari' ya, untuk qad. Tadi ya kalau seandainya dia masuk ke fi'il madhi itu maknanya litahqiq ya, untuk memastikan ya, yang bermakna sungguh artinya. Tapi kalau seandainya dia masuk ke fi'il mudhari' itu dia bermakna terkadang ya, bermakna terkadang. Tapi sekali lagi bisa juga sebaliknya ya. Bisa juga sebaliknya ya. Nah, wala tadkhulu 'alal amri kata beliau. Dan dia tadkhulu ini domir apa dia nih? Tadkhulu ini domir apa? Mustatir. Iya, domir apa? Takdirnya apa? Hiya. Nah, domir hiya ya takdir. Kembali ke Ini Ustaz. Mustarikah. Hah? Alamah itu. Bukan, apa? Baikah tadi? Kode. Nah, kembali ke kode ya. Dan kode itu kata beliau tidak masuk ke fi'il amr ya. Dan kode itu dia tidak masuk ke fi'il amr. Jadi kode ini hanya masuk ke fi'il madhi sama fi'il mudhari saja. Fi'il amr tidak. Sudah ya. Nah, ini beliau berikan contohnya nahwu. Contohnya adalah qad qamatis salatu. Qad qamatis salatu. Nah, maka perhatikan ya. Ini kata qad, maka setelah kata qad ini pasti sudah fi'il ya, pasti sudah fi'il. Ya. Qamat ini sudah pasti fi'il ya, sudah pasti fi'il. Sudah itu. Nah, qad qamat as-shalah ya, qad qamat as-shalah. Nah, yang jadi permasalahan kan kasroh ataupun khafat jer kemarin itu kan merupakan ciri isim ya, betul? Nah, Ustaz. Nah, kenapa qamati di sini dia kasroh, sudah itu. Sedangkan dia di sini katanya ini fi'il, sudah itu. Bagaimana jawabannya? Karena bertemunya dua sukun. Nah, karena iltiqa'u sakinain ya, karena iltiqa'u sakinain. Ta'nya itu dia sukun, kemudian ketemu dengan alif lam. Alif lam kan juga sukun juga kan? Nah, maka karena dia bertemu dua sukun kan tidak bisa dibaca. Nah, maka ta'nya itu dia dihidupkan, yaitu diberi harokat, yaitu dengan harokat kasroh. Surut ya. Jadilah dia qad qamatis sholatu. Jadi kalau seandainya kita baca putus, itu boleh kita baca qad qamat as-sholatu. Qad qamat as-sholatu. Surut ya. Nah, kemudian selanjutnya itu waqad. Di sini qad hafidha. Nah, perhatikan hafidha ini juga sudah pasti dia fi'il ya. Qad hafidha Zaidun darsahu ya. Zaid sungguh telah menghafal pelajarannya. Sudah itu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dari yang pertama ini, ciri fi'il yang pertama itu qad. Dan tidak semua fi'il itu pasti ada ciri-cirinya. Enggak ya. Bahkan justru sering sekali fi'il itu tidak ada ciri-cirinya. Berbeda dengan isim ya. Kalau isim itu hampir ada ciri-cirinya. Setiap muncul fi'il itu hampir ada apa namanya ciri-cirinya. Kalau fi'il kebalikannya. Kalau fi'il itu hampir tidak ada ciri-cirinya. Jarang ya. Dalam satu kalimat itu terdapat ciri-ciri fi'il itu jarang. Ya. Tapi fi'ilnya ada. Fi'ilnya ada. Ya. Nah. Baik, siapa yang membaca selanjutnya? Ana Ustaz. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizallahu ta'ala. Qawluhu wasini wasawfa fihi an-nasina wasawfa harfani yah yahtaso yahtas yahtasoni
بالدخول على الفعل المضارع ويجوز استعمال Isti'malu استعمال أيهما ayyihima شئت في, في الفعل المضارع مثل ذلك سوف أستغفرك لك الله أو lakallaha maf'ul bih dia. سوف أستغفرك لك الله أو سأستغفرك لك الله Enggak ada kanya. Sa'astaghfiru lakallaha. سأستغفر لك الله Nah, أو ya. Ya cukup. Kemudian kata beliau di sini, qauluhu, kemudian ucapan si musannif Ibnu Ajurrum, ya As-Sunhaji rahimahullah, itu wasin huruf sa tadi, wasaufa dan saufa, itu fihi padanya itu an-sin, bahwasanya sin, wasaufa, saufa itu harfani. Mereka ini dua huruf ya, yakhtassani yang khusus ya, yakhtassani itu fi'il apa? Fi'il madhi mudhari atau amr? Mudhari, Ustaz. Nah, fi'il mudhari dhamir apa? Takdir. هما Nah, dhamirnya dhamir huma. Kembali ke mana? Huma ini kembali ke mana? Saufa wasin. سوف والسين Iya, kembali ke harfani tadi ya. Ataupun ya harfani ialah saufa sama sin kan? Nah, ya jadi keduanya itu apanya? Khusus ya, khusus bidukhuli untuk masuk ke alal fi'lil mudhari. Ya, dia khusus untuk masuk ke fi'il mudhari. Seperti itu ya. Nah, kemudian kata beliau wa yajuzu isti'mali ayyihi ma syi'ta fil fi'lil mudhari'i, dan boleh menggunakan yang manapun dari keduanya, ayyihima, ya, yang manapun dari keduanya, syi'ta sesuai kehendakmu. Syi'ta sesuai kehendakmu. Ya, fil fi'lil mudhari'i. Ya, di fi'il mudhari. Ya, boleh kita pakai sa, boleh. Pakai sin juga boleh. Seperti itu ya. Mithlu dzalika, contohnya, sawfa astaghfiru lakallahu. Ya, nanti saya akan memintakan ampun untukmu kepada Allah. Seperti itu ya. Nah, alhamdulillah. Kemudian kata beliau atau sa'astaghfiru lakallaha, ya. Saya akan memintakan ampun untukmu kepada Allah. Seperti itu ya. Nah, Allah di sini apa kedudukannya? مفعول به Nah, Allah di sini maf'ul bih ya. Allah. Nah, baik. Ada yang mau tanyakan dari ciri yang kedua dan tiga ini? Tadi sesuai apa, Ustaz? Syi'ta apa syi'ta? kehendakmu Nah, kehendak ya. Kehendak. Ya. Kalau bahasa Palembang itu kehendak kaulah. Nah, seperti itu. Nah, lanjut, siapa yang mau baca setelahnya? Silakan. Qauluhu wa ta'ut ta'nisis sakinati fihi anna ta'at ta'nisis sakinati mukhtasatun bid-dukhuli 'ala al-madhi fala tadkhulu fi ghairihi. Misalu dzalika qauluhu ta'ala qalat namlatu qalat Qalat namlatun. qalat fi'lun madhin wa ta'u harfu ta'nitsi wala takunu ta'ut ta'nitsi harfu ta'nitsi illa fi akhiril fi'li. Nahwu qalat zahabat darabat jalasat darasat wa ala hadza qis. Nah, kata beliau di sini qauluhu, perkataan Ibnu Ajurrum As-Sunhaji rahimahullah, wa ta'ut ta'nis sakinah, dan ta'nis sakinah itu fihi padanya anna, bahwasanya ta'at ta'nis sakinati, bahwasanya ta'nis sakinah tadi mukhtasatun. Ya, dia khusus untuk bidukhuli alal madhi. Dia khusus masuk ke fi'il madhi ya. Fala tadkhulu ala ghairihi. Maka dia tidak masuk ke selainnya. Jadi selain hi ini kembali ke mana? Ghairihi, hi ini kembali ke mana? Ada selainnya. Fil madi. Nah, hi ini kembali ke madin tadi ya. Nah,
Fala tadkhulu fi ghairihi, maksudnya dia tidak masuk ke selainnya selain madi tadi, ya. Nah, apa selain madi? Selain madi apa? Selain fi'il madi apa? Di Mudhari' antara amr. fi'il-fi'il, ilmu ya mudhari sama amr ya. Jadi maksudnya tak ta'nis sakinah ini dia tidak masuk ke fi'il mudhari, begitu juga dengan fi'il amr tidak masuk ya, hanya masuk ke fi'il madi saja. Contohnya kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, qalat namlatun, ya, qalat namlatun, ya. Para semut itu berkata, ya. Para semut berkata. Surat An-Naml ayat ke-18, ya. Qalat fi'lu madin, ya, fi'lun madin. Qalat itu fi'lun madin, dia ada fi'il madhi, wa ta, ya, wa ta, ya, tak sukunnya itu di ujung itu harfu ta'nitsin, ya, harfu ta'nitsin merupakan huruf ta'nits. Huruf ta'nis, ya. Nah, jadi tak sukun itu bukan domir ya, tapi dia huruf ta'nis, huruf yang menunjukkan perempuan, bukan domir ya. Kalau domirnya mana? Qalat itu. mustatir Nah, domir mustatir takdirnya apa? huwa Hah? iya Nah, hiya ya. Qalat itu domirnya itu iya domir mustatir ya, domir tersembunyi. Takdirnya adalah hiya. Seperti itu ya. Nah, wala takunu ta'ut ta'nitsi, dan tidaklah ta'ut ta'nis itu apa tadi? Wala takunu ta'at ta'nisi harafa ta'nitsin illa fi akhiril fi'li. Ya, dan tidaklah tak ta'nis itu menjadi huruf ta'nis kecuali dia itu berada di akhir daripada suatu fi'il. Seperti ya. Nah, dia tidak menjadi huruf ta'nis kecuali dia pasti di ujung. Tidak mungkin di tengah, tidak mungkin juga di awal. Ya, itu maksudnya ya. Nah, nahwu contohnya qalat. Apa arti qalat? berkata Ya. Qalat Bukan, Mbak. berkata. Ya, dzahabat pergi pergi. Darabat memukul Memukul. memukul. Jalasat duduk duduk. Darasat Belajar. belajar. Ya, wa ala hadza, dan berdasarkan ini, ala berdasarkan ini, qis, analogikanlah. Ya, jadi maksudnya seluruh fi'il yang kemasukan tak sukun di ujung, misalnya istaghfarat. Nah, maka istaghfaro itu dia fi'il. Apalagi misalnya ihmarrat. Nah, ihmarrat itu juga fi'il. Intinya seluruh kata yang kemasukan tak sukun di ujungnya maka dia fi'il ya. Alhamdulillah selesai materinya. Sekarang kita masuk ke latihan. Sebelum masuk ke latihan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Baik, kalau tidak ada kita masuk ke as'ilatun, soal-soal ya. Nah, siapa yang mau jawab? Yang pertama, ma hiya alamatul fi'li. Ya. Ya, soal yang pertama saja dulu. Ma hiya alamatul fi'li. Man sayujib? Ana Ustaz. Ana Ya, coba Ummu Furqan dulu, Ummu Furqan yang pertama bilang tadi. Silakan. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ما هي علامات فعل ما هي علامات الفعل ما التي تختص بالفعل الماضي كم علامة تختص بالفعل المضارع والفعل ما في صوت قد والسين والسوف والتأنيث تأديد تأنيث سكينة. Naam, ya. Apa terjemahnya? Jadi fi'il itu dengan qad, sin, sofa, ta'nis, sakinah. Naam, ya jadi ma hiya alamatul fi'li, maka jawabannya alamatuhu ya. Alamatuhu qad wasin wasinu wasaufa wa ta'u ta'nisi sakinati. Sudah ya. Nah, bagus ya. Lanjut. Ummu Faza silakan. Yang kedua, ma hiya alamatul lati takhtassu bil fi'lil madhi. Alamatihi yakni Alamatuhu.
Alamatuhu yakni as-sin wa sawfa. بفعل الماضي فعل ماضي ماضي في ماضي. يعني قد والتأنيث. Nah, ya. Apa terjemahnya? Tandanya adalah qad dan ta'nis. Ya, fi'il apa arti soalnya? Apa alamat dari tanda-tanda khusus dari fi'il madhi. Nah, kata beliau, ma hiya al-alamatul lati takhtassu bil fi'lil madhi? Apa ciri-ciri yang khusus untuk fi'il madhi? Maka jawabannya adalah alamatuhu, ya, qad wa ta'ut ta'nisi sakinati, ya. Ciri-cirinya adalah qad dan ta' ta'nis sakinah. Itu yang khusus untuk fi'il madhi, ya. Kemudian lanjut setelahnya, siapa yang mau jawab untuk soal yang ketiga? Kam alamatan takhtassu bi fi'lil mudhari'i. Ya. Kam alamatan takhtassu bil fi'lil mudhari'i. Nah, siapa yang mau jawab? Fadhal. Ayo dari 9 orang di sini. Siapa yang mau jawab? Alamatani. Ya, yang lain? Kam alamatan takhtassu bi fi'lil mudhari'i. Siapa yang bisa jawab? Selain Ummu Furqan sama Ummu Faza, tadi kan sudah. Yang lain. 9 kurang 2, 7. Ada 7 orang ya? Masa enggak ada yang bisa dari 7 orang ini? Atau enggak tahu artinya apa? Silakan coba Pak Doni. Kam alamatan takhtassu bil fi'lil Takhtassu, betul, mudhari'. takhtassu. Kam alamatan takhtassu bil fi'lil mudhari'i. Berapa ciri khusus di fi'il mudhari'? Alamatani harfani yukhtasani. Alamatuhu alamatani baru. Alamatuhu istilah. Alamatani. Wahuma wasini wasaufa. as-sinu As-sinu wasaufa. Nah, apa artinya? Cirinya ada 2 ciri ya, Ustaz ya. Keduanya adalah sin dan saufa. Nah, kam alamatan takhtassu bil fi'lil mudhari'i, maka jawabannya alamatuhu, ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri fi'il mudhari' tadi yang khusus untuk fi'il mudhari', alamatani. Terdapat dua ciri ya, wahuma, dan keduanya adalah apa? As-sin wa saufa. Sin dan saufa ya. Nah, lanjut ke selanjutnya. Tamrinun, latihan. Iqra al-amsilatal atiyata wastakhrij minha fi'laini. Bacalah contoh-contoh berikut dan keluarkanlah darinya 2 fi'il. Ma'a bayani kulli naw'in minha. Bersamaan dengan menjelaskan seluruh jenis darinya wa alamatihi, ya, dan ciri-cirinya, ya. Nah. Baik. Ya, siapa yang mau jawab nomor ini? Kalimat yang pertama ini. Baca, kemudian sebutkan mana fi'ilnya, kemudian sebutkan cirinya. Siapa yang mau jawab? Silakan. Cepat. Apa? Kata para ulama, al-waqtu kadzahab. Ya, al-waqtu kasayf, ya. Idza lam taqta'hu qata'aka. Berarti ya. Waktu itu seperti pedang, ya. Apabila engkau tidak memotongnya, engkau akan dipotongnya. Ya, jawab cepat. Siapa yang mau jawab ini? Apa ini Ustaz? Tamrin itu Ustaz. Iya. Silakan Pak Abdul Salam mau jawab. Bismillah. Al-ahzabu al-mu'aridatu afsadat al-bilada al-islamiyata
cari fiilnya Ustaz. Nah, fiilnya mana? Fiilnya afsadat Ustaz. Nah, afsadat ya. Fiil apa dia? Fiil mudhari. Cirinya apa cirinya di sini? Tak sukun Ustaz. Nah, tak sukun. Tak sukun itu ciri fiil apa? Fiil madi Ustaz. Nah, fiil madi ya. Cirinya tak sukun ya. Nah, apa artinya? Al-ahzabu al-mu'aridatu afsadat al-bilada al-islamiyata. Al-ahzab itu jamak daripada hizbun ya. Pasukan ya. Pasukan-pasukan yang penentang ya, pasukan-pasukan penentang itu maksudnya kaum musyrikin ya. Itu afsadat itu merusak negara-negara Islam berarti ya. Afsadatil biladal islamiyata berarti ya merusak negara-negara Islam. Nah, lanjut setelahnya kalimat setelahnya siapa yang mau jawab? Silakan, silakan. Nah, Mudah sekali nih. Ya, silakan Pak Doni. al-quburiyatu qad ta'malu lisolihir rafdi. Fiilnya ta'malu Ustaz. Nah, tak malu. Dia fiil apa? Fiil mudhari. Nah, cirinya apa? Ciri fiilnya qad. Qad. Nah, apa Didahulukan. artinya? Untuk Apa Kuburi. artinya? Kuburiyah ya kuburiyah ya. Maksudnya itu orang yang penyembah kubur maksudnya. Kuburiyah itu penyembah kubur. Orang yang penyembah kubur sungguh Dia beramal dia beramal untuk kepada orang saleh Ustaz. buku untuk amalan-amalan soleh yang tertolak. Li soleh, soleh di sana maksudnya bukan orang soleh tapi amalan soleh ya. Ar-rafdi yang tertolak ya. Jadi al-quburiyah itu qad ta'malu li solihir rafdi. Berarti ya. Nah, penghuni ataupun penyembah kubur itu sungguh dia itu beramal untuk amalan-amalan yang tertolak berarti ya. Ya jelas lah. Misalnya dia sholat tapi menghadap sholat amalan soleh bukan? iya, Amalan Iya. soleh. Tapi kalau dia menghadap kubur, haram. nah, ya tertolak ya, tertolak sholatnya. Berarti ya. Jadi lisolihir rafdi. Ya, jadi hanya dia beramal hanya untuk apa namanya amalan-amalan yang tertolak saja. Berarti ya. Bahkan bisa menghantarkan ke kufuran seperti itu. Ya, nah. Nah, Allah alam. Lanjut ke kalimat setelahnya. Ana Ustaz. Silakan. Ar-rafidatu ta'malu li salihil yahudi. Fiilnya ta'malu. Nah, apa ciri-cirinya di sana? Ya, enggak ada ya. Ciri-cirinya enggak ada di sana. Nah, fi'il apa dia? Fiil mudhari. Nah, fi'il mudhari. Baik. Apa artinya? Sama yang dengan tadi ya. Jadi ar-rafidah ya, itu Syiah Rafidah itu maksudnya ya. Rafidah Syiah Rafidah itu ta'malu dia beramal li salihil yahudi. Berarti ya. Untuk apa namanya? Ataupun ya tadi ya, dia beramal untuk amalan-amalan Yahudi. Maksudnya itu apa? Amalan mereka itu seperti amalan-amalan Yahudi. Menyerupai Berarti ya. orang Yahudi. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya, menyerupai Yahudi. Berarti ya. Nah, Rafidah nama orang ya Ustaz? nama kelompok. Ya, Rafidah itu nama kelompok. Ya, Syiah apa? Rafidah itu nama. Syiah. Rafidah. Syiah Rafidah. Sering kita dengar kan? Nah, Rafid itu artinya menolak, teman-teman. Ya, Rafid itu artinya menolak. Baik. Kemudian sudah ya tadi ya.
di sini ya. Tadi fiil, now, alamat, tinggal ditulis di sini tadi ya. Misalnya afsadat itu tulis afsadat, jenisnya dia itu dia madhi, kemudian cirinya adalah ta ta'nis sakinah. Kemudian al-kuburi itu qad ta'malu lisalihil rafdi itu maka fiilnya adalah ta'malu, kemudian now-nya itu dia mudhari, alamatnya adalah qad, sadat ya. Nah, adapun kalimat yang ketiga itu dia tidak ada alamatnya ya. Tidak ada cirinya. Nah, baik, ada yang menanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada kita masuk ke kalimat setelahnya ya, ataupun ke pembahasan setelahnya, yaitu alamatul harfi. Alamatul harfi. Nah, siapa yang mau jawab? Nah, siapa yang mau baca? Man yatafadhal bil qiraah? Nah, coba Ustaz. Ya, silakan. Qolal musannifu qala mu'alif hafizahullah ta'ala alamatul harfi. Qolal musannifu rahimallahu wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Asy-syarhu qawluhu wal harfu ila akhirih ay la yakhtasul harfi bi alamatin La yakhsul harfu. Harfu itu dia apa? Fa'ilnya ya. la yakhtasul harfu bi alamatin khositin bihi bi alamatin khassatin. bi alamatin khosatin Khassatin. khosatin bihi ka ka akhu Ka yang itu akhwaihi, dia musanna, bentuk musanna. Ka akhwaihi ka akhwaihi fil kalami ay al ismu wal fi'lu bal idza wujidat fi'il majhul. bal idza wujidat kalimatu laisa fiha kalimatun laisa fiha alamatul ismi wala alamatul fi'li fahkum Ya betul. Fi'il amr ya, fahkum alaiha mubasyiratun mubasyaratan mubasharatan bil harfi bil harfiyati. bil harfiyati. Misalu zalika zahabtu ilal masjidi fa ila harfun li'annaha la taqbalu huruful khafdi wala qad wala asinu La taqbalu hurufal khafdi. La taqbalu hurufa. hurufal khafdi wala qad wala asinu Wala asina, dia masih atop ke hurufa. Hurufa kan maf'ul bih tadi. wala asina wala saufa wala ay Wala syai' ayya syai'in wala ayya syai'in min alamatil ismi wal fi'li wal al-mutaqaddima. mutaqaddimati Mahir. idzan alamat Naam, idzan alamatul harfi adamu qubulan qabu qubulun mudah-mudah filahi itu, mudah-mudah filahi. adamu
qabulin, Adamu qabuli masih mudhaf ilaih juga dia. Mudhaf ilaih semua itu. adamu qabuli alamatil ismi wal fi'li. Nah, baik. Kemudian kata penulis di sini alamatul harfi, ciri huruf. Qala al-musannif rahimahullah Ibnu Ajurum As-Sanhaji, kata beliau, dan huruf itu apa? Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ya, apa-apa yang tidak layak bersamanya, yaitu bersama huruf tadi itu ciri daripada isim, tidak pula juga ciri daripada fi'il. Atau bahasa simpelnya, dia tidak bisa kemasukan ciri fi'il sama ciri isim. Itu dia disebut dengan huruf, ya. Asyarah penjelasannya, kata Syekh Abu Sa'id hafizahullah, qauluhu wal harfu, ya, dan huruf ila akhirih, sampai dan seterusnya, sampai akhirnya itu maksudnya adalah la yakhtasul harfu bi alamatin khassatin, ya. Huruf itu dia tidak terkhususkan dengan ciri-ciri yang khusus, ya, bihi, dengan huruf tadi, ka akhwaihi, sebagaimana dua saudaranya, fil kalami, dalam kalam, dalam ucapan, ya. Apa dua saudaranya itu? Yaitu isim dan fi'il. Kan dan kalam itu kan dia terdiri dari 3 unsur, yaitu fi'il, isim ataupun huruf kan. Nah, kata beliau, dua saudara huruf ini tadi, yaitu isim sama fi'il, itu dia kan punya ciri khusus. Nah, tidak untuk huruf ini. Huruf tidak punya ciri khusus, seperti itu, ya. Bahkan kata beliau, idza wujidat kalimatun, apabila didapati suatu kata, ya, laisa fiha, tidak ada padanya alamatul ismi wala alamatul fi'li, tidak ada ciri-ciri isim dan tidak pula ciri-ciri fi'il, fahkum, maka hukumilah alaiha, atasnya, mubasyaratan, secara langsung, bil harfiyati, bahwasanya dia itu huruf, ya. Jadi hukumilah dia secara langsung huruf, ya. Hukumi dia sebagai huruf. Kemudian mithalu dzalika, contoh daripada hal tersebut, zahabtu ilal masjidi, ya, saya pergi ke masjid. Fa'ila, maka huruf ila itu harfun, kata beliau. Maka kata ila itu dia huruf, ya. Li'annaha, dikarenakan dia la taqbalu huruf al-khafdi, dikarenakan dia tidak bisa menerima huruf jar. Jadi misalnya ila. Nah, sebelum ila tuh mau kita kasih apa misalnya? Bi misalnya, enggak boleh, bi ila, enggak boleh, atau min ila, enggak boleh. Kan ila kan enggak bisa kita kasih huruf jar sebelumnya. Wala qad, enggak boleh juga kita kasih qad, misalnya qad ila. Enggak boleh kan? Wala sina, tidak pula juga misalnya sa apa misalnya? Saila, enggak bisa, ya. Wala saufa, enggak bisa juga dimasuki saufa. Saufa ila, enggak bisa, ya. Wala ayya syai'in, dan tidak ada sesuatu apapun, ya, min alamatil ismi wal fi'li al mutaqaddimati, ya. Tidak ada sedikit pun atau satu pun, ya, dari ciri isim dan fi'il tadi itu yang telah berlalu yang bisa masuk ke apa namanya? Ila ini tadi. Ya. Idzan, sehingga kesimpulannya, idzan jadi alamatul harfi, ciri daripada huruf itu adalah adamu qabuli alamatil ismi, ya. Tidak bisanya menerima ciri-ciri isim dan fi'il, ya. Jadi ciri daripada huruf, ya, ciri daripada huruf itu adalah tidak bisa menerima ciri isim dan ciri fi'il. Jadi kalau kata dia tidak bisa menerima ciri isim, tidak pula juga bisa menerima ciri fi'il, maka dia disebut dengan huruf, ya. Atau sebagian para ulama itu ada yang memberikan ilustrasi, kalau isim itu jim, ya. Kalau fi'il itu kho. Nah, kalau huruf itu ha, kata mereka. Ya. Jadi ada sebagian para ulama itu memberikan ilustrasi seperti itu, ya. Kalau isim itu jim, ya, cirinya di bawah titiknya. Kalau fi'il itu kho, cirinya adalah titiknya di atas. Nah, kalau huruf itu ha, dia tidak ada titiknya, dia tidak ada ciri-cirinya. Nah, itu, ya, kurang lebih ilustrasi dari sebagian para ulama, ya, terkait isim, fi'il sama huruf, ciri-cirinya, ya. Nah, baik, sebelum kita masuk ke tamrin latihan, ada yang menanyakan, silakan. Ustaz, wajidat tadi mana Ustaz? Apa wajada? Wajidat. Maujud, sering kita dengar maujud, apa maujud? Wajidat itu tadi Ustaz. Nah, maujud itu berasal dari kata fi'il wajada. Iya. Apa wajada? Wajada mendapati. Kalau wujida Didapati.
Nah, didapati ya. Nah, bal idza wujidat kalimatun. Bahkan apabila didapati suatu kata, nah, jadi wujidat itu didapati. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, langsung masuk ke as'ilatun, soal-soal. Ma hiya alamatul harfi. Nah, siapa yang mau jawab? Ma hiya alamatul harfi. Hah? Ana Ustaz. Ya, silakan. Ma hiya alamatul harfi? Apa dia ciri-ciri huruf? Alamatul harfi adamul qabuli. Adamu. Dia Ada- tanpa ada alif lam kan? Adamu qabuli alamatil ismi wal fi'li. Nah, artinya? Tidak apa dia ciri-ciri huruf? Ciri-ciri huruf tidak bisa menerima ciri-ciri isim dan fi'il. Nah, ya. Kemudian soal selanjutnya, udzukur khamsatan min hurufil khafdi allati marrat ma'aka. Nah, siapa yang mau jawab? Sebutkan 5 huruf jer yang telah berlalu bersamamu. Mudah sekali ya. Siapa yang mau jawab? Min ikrah. Iya, ya, mudah sekali. Siapa yang mau jawab? Ana Ustaz. Silakan. Min ila min ila man Man bukan. Man itu isim mausul ya. ila waw wa Enggak. Wa itu dia huruf ataf wa. Min ila. Kemudian min ila bi bi fi terus ka. ka. Nah, ya. Banyak ya. Ada huruf jar itu ada 15-an ya. Banyak ya. Nah, min ila an ala rubba fi bi li ya. Bahkan banyak ya seperti ya. Nah, kemudian mathil bi jumlatin mufidatin fiha harfani min hurufil khafdi. Nah, siapa yang mau jawab? Buatlah contoh dengan kalimat yang sempurna, di dalamnya terdapat 2 huruf dari huruf-huruf jar. Nah, siapa yang mau buat kalimatnya? Ana. Ya, silakan Mbak Eka, coba. Silakan. Zahabtu ilal baiti wa dhahaba ilal masjid. Nah, ulang. Apa tadi? Zahabtu. Kharajtu ilal baiti wa dhahaba ilal madrasati. Kharajtu. Bagaimana? Kharajtu Ilal baiti ilal baiti. Kemudian? wa dhahabtu Nah. Kemudian? wa dhahabtu ilal madrasati. Iya, wa dhahabtu ilal apa tadi? Madrasah. Nah, tapi di sini sama hurufnya. Kalau bisa dua huruf. Dan Kharajtu minal baiti. nah, kharajtu. Nah, kharajtu minal baiti. Nah, ya, kharajtu minal baiti wa dhahabtu ilal madrasati. Apa artinya? Aku keluar dari rumah dan aku pergi ke sekolahan. Nah, ya, mana hurufnya? Min dan ila. Min sama ila ini ya. Nah, kharajtu min, nah minnya ini ya, dia huruf jar, al baiti wa dhahabtu ila juga hurufnya al madrasati. Sudah ya? Nah. Baik, sekarang kita Ustaz. ya, silakan. Kalau dengan man itu sama dengan huruf juga Ustaz ya? Bagaimana? Man juga huruf kan? Man kata siapa huruf? Ana. Enggak. Man itu dia isim ya. Man itu isim. Nah, entah itu dia isim istifham atau isim mausul, saudara ya. Nah, ataupun isim syarat. Saudara. Kalau min baru huruf gitu. Iya, min baru huruf jar ya. Nah, ada lagi? Ana Ustaz. Silakan. Safartu
minal Makkah hatta Madinah. Nah, apa artinya? Saya melakukan perjalanan dari Mekah sampai ke Madinah. Nah, ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Baik, sekarang masuk ke tamrin, latihan ya. Tamrinun, latihan. Iqra al-amthilatal atiyata wastakhrij minha sita ahrufin. Ya, bacalah apa namanya contoh berikut dan keluarkanlah darinya 6 huruf. Ya, mudah sekali ya. Nah, siapa yang mau jawab? Nomor pertama ini baca, kemudian terjemahkan, kemudian sebutkan hurufnya apa. Anu Ustaz, Ya, silakan. katabtu bil qalami. Saya telah menulis dengan pena. Nah, apa hurufnya? Hurufnya ba ini Ustaz. Nambah ya, mudah sekali ya. Nah, lanjut ke kalimat kedua. Siapa yang mau jawab? Ana Ustaz. Nah, Ustaz. Silakan. Silakan Pak Abdul Salam. Al-qalamu fi daftari. Pena dalam buku. Nah, mana hurufnya? Fi. Fi ya. Al-qalamu fid daftari. Pena di dalam. Lanjut, setelahnya siapa yang mau jawab? Kalimat ketiga. Silakan. Yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ya, silakan Mbak Dina. Khatabtu alal minbari. Nah, apa artinya? Saya telah berkhutbah di atas minbar. Nah, mana hurufnya? Ala. Ala ya. Kemudian lanjut setelahnya. Kau tuh. Ustaz, Ya, silakan Om Furqan. naqaltul kitab minal maktabati Naqaltul kutuba. naqaltul kutuba minal maktabati ilal masjidi. Nah, Ilah. apa artinya? Naqaltu kami Naqaltu saya nakal Kutubah. setelah Naqala wa naqala. Memindahkan. memindahkan buku Memindahkan dari buku-buku. perpustakaan ke masjid. Nah, mana hurufnya? Ilah. Ila, kemudian selain ila. Mana tadi? Min. Min. Nah, min ya. Baik. Lanjut terakhir, kalimat terakhir siapa yang mau jawab? Nah, Ustaz. Ya, silakan. Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Nah, Huruf K. K berarti ya. Nah, mudah sekali ya. Tinggal dibaca-baca saja, baca-baca kemudian keluarkan mana yang hurufnya. Nah, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ya, adapun materi selanjutnya kita baca di pertemuan selanjutnya ya, karena lumayan panjang ya pembahasan tentang i'rab, babul i'rab. Nah, ini panjang sekali ya. Babul i'rab, nah ini panjang sekali. Nah, jadi banyak yang mau baca nanti ya. Ana harap antum sudah korek-korek nanti di rumah bacanya biar nanti baca semua ya. Ini yang baca itulah cerita ya. Ingat teman-teman, saya pernah sampaikan kepada antum ya. Kesempatan untuk latihan baca kitab itu sangat jarang. Antum boleh cari teman-teman. Antum boleh cari di Palembang ini ya, kelas baca kitab. Antum boleh cari. Ada satu. Itu pun offline. Nur Fitri Hadi di Sako. Itu pun cuma sehari, sepekan, hari Sabtu saja. Seperti itu. Nah, selain itu ada? Tidak ada teman. Ya, belum saya dapat yang jelas. Belum saya dapat. Mungkin ada tapi belum saya dapat. Jadi maksud saya, mumpung ada kesempatan untuk latihan baca kitab, manfaatkan. Ya, manfaatkan. Dulu teman-teman dulu, saya pas setelah selesai belajar misalnya ilmu nahwu, misalnya setelah selesai belajar muyassar, belajar syarah jurumiyah, mutamimah, qatrun nada, kemudian belajar sosorof segala macam itu, ya. Bahkan saya sudah selesai belajar tentang ilat-ilatnya itu enggak ada ya. Enggak ada tempat belajar baca kitab itu. Enggak ada. Berarti ya. Jadi enak, antum nih sudah difasilitasi semua. Ibaratnya itu
Makan itu sudah dihidangkan semua di meja. Ilmu sorof diajari, ilmu nahwu diajari, kosakata diajari lewat durusulughah, seperti itu. Baca kitab pun kelasnya dibuatkan, seperti itu. Kurang apa lagi, ya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sering dinukilkan oleh sebagian orang, seperti itu. Ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, seperti itu. Ya, jadi maksud saya manfaatkan ya, manfaatkan. Jangan malu, jangan malu. Walaupun salah-salah tidak masalah, ya. Yang penting coba dulu. Ya, yang penting coba dulu kan banyak di sini. Yang hadir itu 10 orang, ya. Yang hadir 10 orang. Yang baca tadi bisa dihitung jari, tidak sampai setengahnya yang baca. Ya. Jadi maksud saya anak harap semuanya ini ada keberanian untuk membaca, saudara ya. Kalau dan saya harap itu teman-teman, misalnya kayak tadi. Ini kan ada soal disuruh membaca tadi kan misalnya kayak yang tadi latihan yang tadi, yang terakhir tadi misalnya kayak katabtu bil qalami al qalam fi daftar itu kan dia harokannya gundul kan. Nah, anak harapnya tuh tadi berebutan, oh saya seperti itu ya. Untuk apa? Untuk menjawabnya ini tadi. Biar apa? Untuk melatih tadi, untuk melatih apa namanya? Baca kitab ya. Dan sudah sering saya sampaikan, baca kitab itu cuma masalah jam terbang, teman. Ya. Baca kitab itu cuma masalah jam terbang, ya. Antum belajar muyassar, kemudian antum belajar ilmu sorof itu sedikit, ya. Antum hafalkan tasrif 22 wazan itu, selesai. Sudah bisa antum baca kitab insyaallah. Tapi tadi antum harus dilatih. Orang Jogja itu, teman-teman. Teman-teman kita di Jogja itu banyak mereka alumni UGM, alumni UNY, alumni Muhammadiyah Yogyakarta. Mereka kuliahnya kuliah umum, seperti itu. Belajar mereka cuma sampai muyassar, teman-teman. Belajar mereka itu sampai muyassar. Ilmu sorof ya apa cuma hafal wazan-wazan 22 wazan itu saja. Tapi kok kenapa mereka bisa baca kitab? Kenapa mereka baca kitab? Kenapa mereka bisa baca kitab? Ya karena itu tadi, mereka difasilitasi oleh guru-guru mereka untuk latihan baca kitab. Seperti itu. Nah, saya pingin meniru itu, teman-teman. Dulu saya ada niatan untuk kuliah di Jogja. Bahkan waktu saya mau tes tamat SMA mau tes itu, saya sengaja pilih 3 pilihan untuk kuliah itu seluruhnya di Jogja. Qadarullah pas setelah saya daftar tidak diizin ke orang tua saya. Sudah, enggak apa qadarullah artinya enggak bisa kuliah di Jogja. Seperti itu. Karena kenapa? Kenapa saya milih kuliah di Jogja? Karena itu, teman-teman. Kuliah di Jogja itu ilmu agamanya dapat, ilmu dunianya dapat. Seperti itu. Ya, karena saya sangat apa namanya terinspirasi sekali, sangat ingin sekali bisa belajar di Mahat Ilmi Jogja, kan terkenal ya Mahat Ilmi Jogja itu. Program mereka seperti itu, teman-teman, ya. Dari guru itu memfasilitasi untuk murid-muridnya belajar ilmu nahwu ada, ilmu sorof ada, kemudian untuk menambah kosakata ada, baca kitab ada. Saya sangat berharap di Palembang ada dulunya itu. Saya berharap ada itu. Kebetulan tidak ada sampai sekarang bahkan. Belum ada program seperti itu yang kompleks. Ada pelajar ilmu nahwunya, ada ilmu sorofnya, ada durusul lughahnya misalnya untuk menambah kosakatanya, ada kelas baca kitabnya. Belum ada di Palembang. Benar ya? Belum ada. Palingan di programnya Ustaz Nufit Hadi itu. Nah, itu pun khusus ikhwan. Benar. Jadi maksud saya, mumpung di kelas kita ada program yang seperti itu, ya, manfaatkan. Ya, manfaatkan. Seperti itu. Nah, itu saja ya. Ada yang mau tanyakan sebelum ditutup? Ustaz. Ya, silakan. Cak ini Ustaz suruh Cak biasa berdasarkan urutan nama Cak biasa Ustaz, bacanya Ustaz. Oke, Durusulughah itu. Galau itu. Biar dapat galau bacanya Caknya itulah. Sahih. Ya, sanggup sudah itu? Anak takutnya antum keberatan sudah itu. Kalau misalnya antum sepakat seperti itu ya tidak masalah. Sudah itu. Bahkan justru saya sebenarnya sanggup Caknya Ustaz yang lain itu. Sanggup ya, dipaksa-paksakan saja ya. Dipaksakan Ustaz. Nah, baik. Tapi di sini kalau sudah diterapkan sistem kayak itu jangan izin mustami'ah semua ya. Nanti saya takutnya kita buatkan sistem seperti itu, izin semua ndak hadir, kalau ndak hadir dia tapi izin mustami'ah. Sama saja bohong ya. Ya. Itu ya. Nah, baik, nanti hari Selasa nanti coba kita praktekkan model demikian ya. Jadi kita tentukan saternya, barisnya sampai mana. Kemudian kita fulan baca, fulanah baca, fulan baca, fulanah baca. Tapi jangan izin mustami'ah atau mustami', ya. Nah, beranikan diri ya. Toh kalau antum salah anak celah, enggak pernah. Saya bimbing lah, ya. Nah. Ada lagi? Bagus ya sarannya. Ada lagi? Mau bertanya ataupun saran, kritikan silakan. Ini Ustadz ya, Afwan. Jadi ana lihat yang rombongan dari HTI itu kan baca kitab Ustadz ya. Sebut tahrir.
Ya, Hmm. jadi anak-anak kan masuk ke rumah karena pengen tahu. Nah, Hmm. ternyata mereka bahas kitab itu apa namanya politik, Ustaz. Politik, katanya politik Islam. Tapi Ya. yang anak bingung tuh, mereka tidak belajar kaidah langsung langsung baca kitab. Oh. Makanya aduh, gimana nak baca kitab kalau kita tidak paham Ya. kaidah. Jadi dicekokin oleh mudirnya itu ini katanya. Mereka cuma tinggal nyalin aja. Ya. Dan Ya, itu nggak kalau itu sebenarnya mereka tuh targetnya bukan untuk belajar baca kitab ya, tapi tujuan mereka tuh untuk memasukkan pemikiran mereka tadi ya. Kan HTI itu kan mereka memang concernnya itu di politik, saudara ya, politik Iya. keislaman HTI itu disebut Tahrir Indonesia, saudara ya. Nah, mereka tuh cabang daripada Ikhwanul Muslimin ya. Ikhwanul Muslimin itu memang orang yang sibuk dalam dunia politik, saudara ya. Orang-orang Islam yang sibuk di dunia politik yang mereka itu berpolitik dengan bukan politik Islam, saudara ya. Mereka sudah bercampur antara Islam sama non-Islamnya, saudara. Ya. Nah, enggak perlu ya, enggak perlu. Antum ikut-ikut seperti enggak perlu ya. Keluar saja kalau masih di grup itu keluar. Izin Ustaz. keluar. Iya. Anak ini pengen tahu kok hebat tuh baca kitab. Kita aja lah yang bertahun-tahun masih Itu kan sebenarnya dijadikan motivasi ya, hal-hal tersebut, hal yang demikian itu dijadikan motivasi. Oh, orang yang kelompok itu saja seperti itu ya. Sama seperti saudara saya sering lihat di YouTube teman-teman, apa namanya? Misalnya Bahtul Masailnya orang NU. Saya Saya terkagum-kagum lah dengan program mereka ya, debat bahasa Arab debat terkait masalah fikih ya. Mereka tuh orang-orangnya NU itu teman-teman. Jangan antum pandang sebelah mata ya. NU umumnya mungkin lah, tapi kalau NU yang betul-betul mondok itu mantap ya, top merkotop ilmu mereka tuh, entah itu masalah fikih, entah itu bahasa Arab, bahkan mereka kitab Alfiyah ini ya, mereka hafal, ya, kitab Alfiyah apa namanya bait-baitnya. Jadi jangan remehkan ya. Dan jadi maksud saya kalau kita melihat orang-orang yang seperti itu, jadikan motivasi. Oh, kok mereka yang begitu saja semangat untuk belajar, kok kita yang sudah mengenal sunnah pengakuannya, ya, ngakunya itu sudah kenal sunnah tuh malas-malasan belajar, sudah ya. Nah, iya Ustaz. Itu baik. apa namanya? Anak kira kan, wah boleh tinggal. Nah, Ustaz Al-Gontori, Ustaz NU. Kuat sekali ilmunya, nahunya. Nah, memang mereka bagus ya, mereka bagus dalam masalah fikih, dalam masalah nahwu itu mereka sangat bagus ya. Baik, sudah cukup ya? Sudah Ustaz. Nah, karena video kita nih diupload ke YouTube ya, jadi jangan terlalu sensitif ya yang dibahas. Dipotong Ustaz, nanti nyebar. Saya belum bisa motong-motongnya ya. Nanti coba saya belajar dulu motong-motong videonya. Saya belum bisa. Saya tuh saya langsung upload saja biasanya. Nah, itu saja. Semoga bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan satu lagi teman-teman, program yang Ummahat yang saya sampaikan kemarin itu insya Allah Sabtu Ahad ya. Sabtu Ahad jamnya belum pasti, antara jam 8 atau jam 10 mulainya. Seperti itu ya. Mungkin kita buka 2 kelas. Soalnya setengah-setengah ya. Sebagian orang itu bisa Sabtu Ahad, sebagiannya maunya di hari yang lain. Mungkin nanti untuk kelas yang pertama itu kita buka Sabtu Ahad, kemudian yang sisanya yang tidak bisa itu mungkin kita buka kelas yang khusus lagi di hari yang lain, di jadwal yang lain. Ya, kalau bisa yang sudah daftar itu kita usahakan mereka itu bisa belajar semua lah ya. Nah, mungkin itu saja. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khair. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.